Pembuatan program sederhana SSCASN pada Java NetBeans. Hai, nama saya Muhammad Ihsan Rabani. Di sini saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Afriza Medias Fadilah dan Paskalis Bedamasan, akan menjelaskan pembuatan program sederhana SSCASN pada Java NetBeans. Disclaimer dulu bahwa yang kami buat ini sesuai dengan apa yang diajarkan pada pelajaran PBO dan yang kami mengerti, tidak ditambah-tambahkan maupun dikurang-kurangi. Sebelum masuk ke programnya, kami akan menjelaskan dulu masing-masing JFrame yang kami buat. Silakan disimak baik-baik. Jadi yang pertama kami buat adalah JFrame untuk tampilan berandanya. Di sini untuk keseluruhan JFrame kami menggunakan JPanel sebagai backgroundnya, warna dari program kami. Lalu di pojok kiri atas ada logo PNS yang kami import menggunakan JLabel. Lalu untuk buton di sini ada buton lowongan PPK, buku panduan, login dan register. Kami mengganti tulisan pada JButton dengan icon agar terlihat lebih berwarna. Lalu di bawah ada gambar distrik dan teks yang kami import menggunakan JLabel. Lalu yang kedua adalah From Login. From ini akan muncul ketika tombol login di From beranda diklik. Di sini sama backgroundnya kami menggunakan JPanel dengan warna merah putih. Lalu ada JLabel, username dan password serta text field di samping kedua JLabel tersebut. Setelah itu ada button login untuk memproses username dan password yang nanti dimasukkan. Di bawahnya ada JLabel dan JButton dengan tulisan daftar yang akan menghubungkan From Login ke From Register. Di pojok kiri atas ada gambar logo PNS dan di bawah ada gambar PNS yang kami import menggunakan JLabel. Berikutnya yang ketiga adalah From Register. From ini akan muncul ketika tombol register di From beranda diklik. Di sini backgroundnya juga merah putih menggunakan JPanel. Lalu ada gambar logo PNS di pojok kiri atas. Lalu ada JLabel untuk menuliskan nick, nomor kakak, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, email, username, dan password. Lalu di sebelah masing-masing JLabel tersebut ada text field kosong yang nantinya diisi manual oleh inputan user. Lalu bagian bawah ada JButton register untuk memproses hasil pengisian data dan di bawahnya ada JButton lagi bertulisan masuk yang menghubungkan From Login dan Register. Selanjutnya ada form utama. Sejatinya ini sangat mirip dengan form beranda, namun form ini akan dieksekusi ketika berhasil login. Setelah dieksekusi dan masuk form utama, tombol login dan register akan hilang dan diubah menjadi tampilan nama dan JButton logout. Lalu di form utama ini juga menampilkan JMenu bar di pojok kiri atas dengan tulisan profile. Lalu di dalamnya ada JMenu item dengan tulisan edit profile yang akan memindahkan kita ke form profile. Untuk sisa bagian lainnya ini mirip dengan form beranda. Berikutnya di sini ada from profile. From ini akan muncul mengklik JMenu item bertuliskan edit profile dan form utama. Masih sama dengan sebelumnya, di sini menggunakan JPanel warna merah putih sebagai background. Lalu ada gambar logo PNS yang kami import menggunakan JLabel. Di kanan atas JButton bertuliskan edit profile untuk mengeksekusi apabila user ingin mengedit profil mereka. Lalu ada JLabel dengan tulisan nama lengkap, NIK, nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan nomor handphone untuk menandai bahwa text file di samping JLabel tersebut harus diisi sesuai dengan tanda JLabel. Lalu di bawah ada JButton, simpan untuk mengeksekusi bahwa hasil edit profile tadi sudah beres dilakukan. Di form ini juga kami menggunakan JMenu bar di pojok kiri atas dengan tulisan beranda, lalu di dalamnya ada JMenu item bertuliskan kembali ke beranda untuk berpindah halaman dari from profile kembali ke form utama. Lalu selanjutnya ada form lowongan.
Form ini akan muncul ketika J button register pada form beranda atau form utama diklik. Seperti biasa, background warna merah putih menggunakan J panel. Lalu ada gambar logo PNS di kiri atas yang diimpor menggunakan J label. Setelah itu, ada J label dengan tulisan jenis pengadaan, instansi, dan pendidikan yang digunakan untuk menandai J combo box yang ada di sampingnya. Di sini kami menggunakan J combo box yang untuk menampilkan pilihan yang akan digunakan oleh user. Lalu di bawah ada J button, cari untuk mengeksekusi. Berikutnya, ada form terakhir, yakni form buku, yang akan muncul ketika J button buku panduan pada form beranda atau form utama ini diklik. Di sini juga masih sama background menggunakan J panel berwarna-warna merah putih. Lalu ada gambar logo PNS yang kami impor menggunakan J label. Lalu di bawah ada J label yang bertuliskan buku panduan 1 sampai buku panduan 3. Untuk menandai J button di sampingnya yang bertuliskan download. Lalu J button download yang ada di sebelah masing-masing J label buku panduan digunakan untuk mengeksekusi sesuai dengan yang ditandai oleh J label. Sekian untuk penjelasan masing-masing form. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana programnya dan penjelasan codingannya. Baik, berikutnya adalah penjelasan bagaimana programnya dan codingannya. Yang pertama kita mulai dulu programnya. Di sini kita run dari form beranda dulu. Oke, berikut adalah tampilannya. Sudah dijelaskan tadi oleh Pascalis. Lalu di sini ada button login. Kita masuk dulu ke button login di sini dan kita akan berpindah ke form login. Kenapa bisa berpindah? Untuk source code-nya adalah seperti ini, di mana kita menggunakan scanner login untuk LGN untuk agar si nantinya ada yang dipanggil yaitu adalah form login, lalu lgn.show untuk berpindah atau mungkin menampilkan, lalu lgn set visible true adalah untuk agar si nantinya si form login ini muncul atau tampil, dan dispose untuk menutup form yang sekarang yaitu si form beranda, agar nantinya ketika kita mengaction button login ini kita akan langsung berpindah ke form login dan menutup si form berandanya. Lalu lanjut kita jelaskan dulu si form login ada apa aja. Tampilannya seperti ini, sudah dijelaskan juga oleh Pascalis. Di sini ada text field dan J label untuk menandai text fieldnya. Lalu di sini ada button login. Di sini button loginnya untuk source code-nya seperti ini. Ada string username, password dan password. Lalu nantinya username password ini menggunakan getText, yaitu di mana menerima inputan dari user. Dan di sini juga kami menggunakan if else, di mana if username-nya seperti ini, Ihsan Rabani, dan passwordnya quality123, maka dia akan berpindah ke form utama dan menutup form login. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke form utama, kita masuk dulu ke form register. Kita ini bisa dua tempat atau dua button yang menuju ke form register, yaitu di form loginnya di mana ada J label yang menandai punya akun, maka di sebelahnya ada tombol daftar yang mengarah ke form register. Dan yang kedua ada di form beranda, yaitu ada button register. Untuk source code-nya yang di form login adalah seperti ini, dimana ini adalah scanner untuk memanggil si form register. Lalu ini ada RGS show, RGS set visible-nya sebagai true, dan dispose untuk menutup si form login ini ketika nanti berpindah ke formnya register. Oke. Untuk yang di form beranda, source code-nya kurang lebih sama, tidak ada yang berubah karena sama-sama button yang menuju ke form register. Jadi bisa lewat sini saja seperti ini. Ini coba kita isi dulu.
mohon maaf karena memang agak berisik. Ini lahir Bandung, lahir 19 Agustus 2003. Ini 03. Emailnya aja deh. Sarmani Sarabani. Ya. Nah di sini juga ada di notice saja tugaskannya. Nanti ini juga misalnya sudah punya akun, ada jailbreak yang menandai ini, lalu ada di sebelahnya ada button masuk. Nanti akan menuju ke form login. Ini kita register dulu. Nah, pendaftaran berhasil. Nah, jadi si tombol register tadi yang ada di form register menggunakan source code seperti ini, dimana ketika button register diklik akan keluar message menggunakan J option pane, yaitu dimana message-nya adalah pendaftaran berhasil dan akan memanggil kembali form beranda dan akan menutup si form registernya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk yang tadi yang diregister, ini kan ada yang sudah punya akun, lalu ini ada button masuk. Ini akan berpindah langsung ke form login. Untuk codingannya kurang lebih mirip yang ada di form login, maksudnya yang ada di button login. Itu seperti ini, dimana form loginnya dipanggil, lalu tab si form register ini akan ditutup dan berpindah ke form login. Seperti itu kurang lebihnya. Di sini kita masukkan dulu username-nya Sarabani, lalu password-nya QWERTY 123. Login. Nah, di sini sudah berubah, tapi hanya masuk ke form utama. Oke. Kita masuk ke form utama. Di sini ada selamat datang Muhammad Ihsan Rabbani, di mana tadi sudah dijelaskan pada saat Afriza menjelaskan bahwa perbedaan form beranda dan form utama itu ada di bagian sini, di mana di sini akan ada tampil selamat datang dan juga button logout. Lalu di sini di form beranda ada J menu bar di sini, di mana J menu bar ini akan menuju ke form profile. Kita klik dulu. Nah, ini sudah masuk ke form profile-nya. Untuk source code dari edit profile ini ada di sebelah sini, dimana seperti ini kurang lebihnya. Kita memanggil home profile, lalu mengsettingnya agar terlihat dan ya tampil, dan akan menutup form utama ini untuk dan berpindah ke si form profile. Ini dia form profilnya. Di sini ada edit profil, dimana kalau diklik kita bisa edit di sini. Edit seperti ini. Bandung, misalnya lahirnya bukan di Bandung nih, tapi di Demak. Terus misalnya nomornya tipe, kita ganti dulu. Misalnya harusnya 8064, gitu. Tinggal simpan, dan akan ada message di mana perubahan berhasil disimpan. Kenapa begitu? Nah, pertama kita jelaskan dulu yang edit profil. Sini yang edit profil. Dan juga, oh ya, sebelumnya kan awal-awal kita masuk profil ini adalah setiap text field ini tidak bisa diedit karena pada init components-nya. Kita lihat dulu ini init components. Oke. Oh, salah ini bentar. Oh, salah form profile. Nah, ini dia. Nah, nih ininya, dimana setiap text name-nya sebenarnya harusnya menggunakan database agar bisa diisi sendiri dan bisa diedit seenak hati. Tapi di sini karena tidak menggunakan database, jadi kami meng-setting sendiri setiap text field yang ada pada form profile. Di sini kenapa tadi teksnya semua gelap dan tidak bisa diedit, karena save enable-nya false, bukan true. Seperti itu. Jadi ketika nantinya di edit profile, di sini tombol edit profile, ketika tombol ini diklik, semua
text field tersebut akan menjadi true, enable-nya. Jadi akan bisa diedit seperti itu. Dan ketika disimpan, tadi yang ini button simpan yang ada di bawah, ini akan memunculkan JOption message, di mana di sini akan ada pop-up pesan di mana perubahan berhasil disimpan, dan text name dan tiap text field yang ada di sana akan kembali tertutup atau menghitam seperti tadi karena set enable-nya menjadi false lagi. Begitu. Lalu di sini di pojok kiri atasnya ada jam menu bar dan jam menu item, di mana ini akan kembali ke beranda, di mana ini akan kembali ke form utama. Nah, form utamanya. Lalu di form utama ini ada si button logout, di mana ketika kita mengelogout kan, kita akan kembali lagi ke beranda tadi, di mana ada login dan register, dan akan ada message bahwa Anda telah logout. Source code-nya adalah seperti ini, yaitu memanggil kembali form beranda, lalu akan menampilkan dia, lalu akan menutup si form utama dan akan memunculkan pesan di mana Anda telah logout. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada form lowongan. Di sini form lowongan PPPK. Button PPPK, button lowongan PPPK, seperti itu. Nah, jadi ketika ini diklik akan ke menu lowongan PPPK. Di sini ada 3 penanda J-label, yaitu ada jenis pengadaan, instansi, dan pendidikan. Di sini kita menggunakan checkbox untuk bukan checkbox tapi combo box untuk agar si user bisa memilih. Misalnya ini kita PPK teknis, orientasi, pendidikan, ini misalnya S1 mungkin itu sebagai dokter hewan. Dari hasil tidak ditemukan. Kenapa? Karena seharusnya ini menggunakan database lagi, ataupun sebenarnya bisa menggunakan form berikutnya saja, misalnya kayak pindah form gitu, tapi hanya bisa berlaku satu form itu untuk satu profesi ini nih, misalnya apoteker, terus belum lagi ininya pendidikannya, jangka pendidikannya, pokoknya itu bakal sangat panjang sekali. Jadi ini hanya program sederhananya saja. Jadi ya ketika ini harusnya misalnya gini, saya dicari nanti akan muncul gitu si instansi-instansi yang membutuhkan PPK teknis seperti itu. Lalu yang terakhir ada form buku panduan. Kita masuknya lewat form beranda saja karena form utama dan form beranda ini mirip-mirip ya. Karena buku panduan di sini akan menampilkan buku panduan dan untuk buttonnya sendiri di sini ya tidak disetting karena harus mungkin pakai database, atau saya juga kurang tahu gimana. Tentunya si J-label ini sebagai penanda bahwa button yang ada di sebelahnya ini nantinya bakal ngedownload PDF-nya. Seperti itu, karena ini program sederhana jadi belum tahu karena kami juga belum diajarkan gitu cara mencoba mendownload sebuah ininya gitu. Seperti itulah akhirnya. Untuk source code dapat ada yang mau ditampilkan, mungkin yang tidak ada paling ya misalnya ini yang lowongan PPK, misalnya buttonnya ditekan akan pindah ke form lowongan, lalu form yang berandanya bakal ditutup, lalu yang form buku terus kode seperti ini ketika buttonnya ditekan bakal berpindah ke form buku dan si form berandanya akan ditutup. Oke. Mungkin cukup sekian hasil kerjaan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.